Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kita akan memberitakan tentang seekor harimau yang tertangkap di Alam Panjang. Yang kemarin baru saya ceritakan itu ketika dia berkeliaran dan sempat mampir-mampir di rumah warga. Jadi untung saja sang harimau ini tidak meminta sesuatu kepada warga-warga di tempat kejadian ya. Untung cuma mampir saja, tidur lalu pergi. Dan hari ini kita akan bercerita, ternyata beberapa hari yang lalu, mungkin saya agak terlambat untuk menceritakan, tapi kita akan menceritakan kronologi bagaimana harimau ini tertangkap di daerah Alam Panjang. Jadi seekor harimau yang beberapa hari yang lalu masuk pemukiman warga Rawang Gadang ini di Nagari Simpang Tanjung Nanampe, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok berhasil masuk perangkap yang dipasang tim BKSDA Sumbar. Jadi dibantu oleh Pusat Rehabilitas Harimau Sumatera yang ada di Damasraya, Tim Kesehatan Hewan Provinsi dan TMSBK Bukit Tinggi. Tertangkapnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 kemarin. Jadi benar saja harimau di Rawang Gadang berhasil diperangkap dan langsung dibawa ke Pusat Rehabilitas Harimau Sumatera yang ada di Damasraya. Nah itu menurut keterangan dari Camat Danau Kembar, yaitu Bapak Eka Putra, pada Minggu tanggal 6 bulan 12 kemarin. Jadi begitu harimau tertangkap, harimau Sumatera ini langsung dibius dan dibawa ke Damasraya. Jadi sebelumnya beberapa perangkap diletakkan di daerah Kecamatan Danau Kembar ini, tepatnya yang berada di Lurah Inggo dan di Rawang Gadang tersebut. Jadi langsung dibius di Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Beritakan sebelumnya harimau terlihat di Jorong Rawang Gadang dan Lurah Inggu, Nagari Simpang Tanjung Nanampe di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok pada tanggal 1 bulan 12 kemarin. Jadi harimau Sumatera ini bukan saja terlihat berjalan santai di jalan raya Jalan Baru Alam Panjang Bayang Pesisir Selatan. Jadi jalan baru antara Alam Panjang ke Bayang Pesisir Selatan. Nah ini balang ini juga masuk pemukiman warga dan memangsa anjing dan ayam warga. Untung saja mereka ini tidak memangsa manusia. Nah, dan inilah yang membuat warga setempat ketakutan untuk pergi ke sawah, ke ladang dan kerja di sekitar perkebunan yang ada di lahan panjang tersebut. Jadi harimau di Jorong Rawang Gadang ini di Nagari Simpang Tanjung Nanampe, Kecamatan Danau Kembar sudah tertangkap. Nah itu menurut keterangan keterangan Bapak Camat Eka Putra ini. Jadi sejak dilaporkan kepada BKSDA Sumatera Barat, jelas petugas langsung membuat posko di lokasi dan memasang perangkap di Rawang Gadang ini. Ternyata dalam waktu 5 hari petugas berhasil menangkap seekor harimau menggunakan perangkap tersebut. Kemungkinan harimau ini ada 2 ekor karena warga setempat melihatnya di Rawang Gadang dan satu lagi di Lurah Inggu. Hingga sekarang petugas masih berjaga-jaga di lokasi melihat perkembangan apakah harimau ini 1 ekor atau 2 ekor. Jadi diharapkan dengan tertangkapnya seekor harimau ini bisa mengurangi ketakutan warga akan ancaman raja hutan ini. Jadi sebenarnya pada beberapa hari kemarin ada 2 terlihat di tempat di waktu yang sama ada 2 kejadian. Mungkin mudah-mudahan saja hanya 1 ekor ini. Jadi populasi harimau yang ada di Sumatera ini sekitaran kurang lebih hanya 400 ekor lagi, mungkin karena tempat mereka ini berdiam sudah sangat terancam. Apalagi kita tahu ya kan, di daerah Alam Panjang ini sudah banyak sekali tanah-tanah ladang-ladang yang mulai dikontrak oleh warga-warga asing. Nah, mungkin di situ ada penebangan hutan, mungkin ada penggarapan hutan, penaruka hutan, jadi membuat kelangsungan hidup harimau-harimau ini menjadi terancam. Dan harimau-harimau yang ada di Sumatera Barat ini menjadi sulit sekali untuk mendapatkan makanan yang layak. Nah, karena populasinya sudah mulai mengurang, jadi kalau bisa harimau ini kita kembangkan lagi. Cara mengembangkannya yaitu dengan memberikan tempat yang layak untuk harimau ini. Misalnya harimau ini pergi ke dalam kampung atau ke dalam nagari, jadi harimau ini perlu kita pindahkan ke pusat rehabilitasi ya. Nah itu berkira-kira mitos dari orang Sumatera Barat atau orang Minangkabau, ketika harimau ini turun berarti bertanda sesuatu.
Nah, mudah-mudahan saja kita selalu berpikiran positif tentang Minangkabau. Yang penting itu tetap kita jaga bagaimana kita berpegang teguh kepada ada pasal di syarat pasal di kitabullah, mungkin saja ada hubungannya dengan ini, dan jangan kita mudah sekali memperjualbelikan harta-harta tinggi atau yang disebut dengan haratu tinggi. Nah, harta-harta pusaka yang ada di Minangkabau ini, jadi harta pusaka makanya dibuat undang-undang oleh para datuk-datuk kita itu untuk tidak menjual dengan mudah harta pusaka tinggi ini, agar kita bisa sinkronisasi dengan alam, back to nature, ya kan. Jadi kita bisa menyatu dengan alam, seperti contohnya rimba-rimba yang ada di Sumatera Barat itu dihuni oleh harimau-harimau yang kita harus melindungi keberadaannya, karena itu harimau itu adalah sebuah lambang dari Sumatera Barat itu sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saja kita bisa hidup berdamai dengan harimau ya. Kita harus hidup berdamai dengan alam dan jangan pernah merusak alam. Jadi itu pesan saya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.